Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita melakukan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, untuk absensi silakan anak-anak semua mengisi list yang telah Ibu berikan di WhatsApp grup dengan tenggat waktu 8 hingga 8.30. Baiklah, kita pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Ya, apakah masih ada yang ingat tentang struktur teks laporan hasil observasi? Ada? Ya, silakan Dina. Ya, ada 3, bagus. Apa aja? Pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Pada pertemuan kali ini, kompetensi dasar kita yaitu KD 4.7 menyebutkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar. Dengan sub menjelaskan kembali isi teks laporan hasil observasi dengan bahasa sendiri dengan memperhatikan pilihan kata, kekerabatan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui penggunaan model pembelajaran problem based learning dengan menggunakan media WhatsApp Group dan Google Meet. Setelah membaca dan mendengarkan teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menjelaskan kesimpulan dan isi teks laporan hasil observasi dalam bentuk peta konsep dengan menggunakan bahasa sendiri dengan baik dan benar. Nah, silakan Anda simak dengan seksama materi yang akan Ibu berikan. Teks laporan hasil observasi bahasa Indonesia kelas 7. Pengertian teks laporan hasil observasi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi? Ya, benar. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Ciri-ciri teks hasil observasi. Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama yaitu bersifat objektif, global, universal, dan yang kedua, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Selanjutnya, ditulis secara lengkap dan sempurna. Selanjutnya, ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Dan yang selanjutnya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan selanjutnya, tidak mengandung prasangka atau dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Selanjutnya, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, jenis teks laporan hasil observasi. Ada berapakah jenis teks laporan hasil observasi? Ada yang tahu? Ya, teks observasi mempunyai berbagai macam tergantung pada objek yang diamati, tujuan pembuatan, dan lainnya. Misalnya, objek yang diamati adalah observasi mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik, observasi mengenai kondisi lingkungan dan ekosistem, dan yang terakhir, observasi mengenai keadaan yang sering terjadi, seperti acara HUT RI dan sebagainya. Nah, selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur utama yang membangun teks LHO sehingga menjadi satu kesatuan. Struktur teksnya yaitu: yang pertama, pernyataan umum, mengandung keterangan umum mengenai subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum, nama Latin, kelas, asal-usul, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Dan yang kedua, deskripsi bagian, mengandung rincian hal-hal yang dilaporkan. Jika binatang bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, perilaku. Jika tumbuhan bisa berupa ciri fisik akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lain. Tidak jarang manfaat dan nutrisi juga dipaparkan pada bagian ini.
kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek yang dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus objek. Dan yang terakhir yaitu simpulan, mengandung ringkasan umum hal yang dilaporkan. Nah, itu tadi penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Nah, jika ada siswa sekalian yang ingin bertanya, Ibu persilahkan selama 10 menit ya. Tidak ada yang bertanya? Baik, Ibu teruskan. Baik, silakan Ananda semua buka buku Bahasa Indonesia kelas 7 pada halaman 34 ya. Silakan. Nah, tugas kalian yaitu menjelaskan kembali isi teks laporan hasil observasi dengan bahasa sendiri dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur dan kaidah penggunaan kata atau kalimat, tanda baca atau ejaan tentang kasus COVID-19 yang sedang ada di Indonesia sekarang ini. Itu tadi tugas kalian pada pagi hari ini dengan waktu 30 menit ke depan. Silahkan Ananda kerjakan, dan untuk pengumpulan tugas silahkan Ananda kirim ke WhatsApp group saja. Sebelum kalian mengirimkan, pastikan pekerjaan Ananda semua telah selesai. Baiklah, Ibu tutup. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu teks laporan hasil observasi hampir menyerupai teks deskripsi karena sama-sama menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta, dan tetapi terdapat perbedaan pada sifatnya, di mana teks laporan hasil observasi bersifat universal, umum, sedangkan untuk teks deskripsi bersifat unik dan individual. Nah, itu saja. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.